Assalamualaikum. Kalau udah masuk bulan Ramadan, pasti kerasa banget kan suasana malamnya tuh jadi beda. Salah satu yang bikin spesial tentu aja sholat taraweh, ibadah yang jadi pusat kemeriahan malam-malam di bulan suci. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas semua hal penting tentang sholat yang satu ini. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya malam di bulan Ramadan itu rasanya magis? Beda banget dari malam-malam biasa. Jawabannya ada pada sebuah amalan yang menyatukan jutaan umat Islam di seluruh dunia setiap malam. Yuk kita selami lebih dalam. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih sholat tarawih itu? Biar benar-benar paham, kita coba bedah dari arti namanya dulu, dan juga seberapa penting sih kedudukan sholat ini dalam Islam. Nah, ini nih yang menarik. Nama tarawih itu ternyata bukan sekedar nama loh. Asalnya dari kata Arab rawaha, yang artinya istirahat atau santai sejenak. Loh, kok bisa ibadah sholat artinya istirahat? Ya, karena ini mencerminkan kebiasaan para sahabat Nabi dulu. Mereka itu mengambil jeda, istirahat sebentar di antara setiap beberapa rakaat. Jadi emang dari sananya ada filosofi ketenangan dalam ibadah ini. Terus pertanyaan berikutnya, tarawih ini wajib atau enggak? Jawabannya, enggak. Hukumnya itu sunnah muakkadah. Artinya apa? Artinya ini adalah amalan yang sangat-sangat ditekankan dan dianjurkan. Nabi Muhammad SAW sendiri rutin mengerjakannya dan mengajak kita untuk melakukannya. Jadi ini ibadah yang pahalanya luar biasa, meskipun kalau kita berhalangan, kita nggak berdosa. Dan ini dia nih janji utamanya yang jadi motivasi terbesar kita. Hadis dari Bukhari dan Muslim ini menegaskan satu hal penting banget. Siapapun yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, dan ini termasuk taraweh ya, karena dorongan iman dan murni mengharap pahala dari Allah, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Wow, ini kan tawaran riset dosa yang luar biasa banget ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling sering jadi obrolan, bahkan kadang jadi perdebatan. Gimana sih sejarahnya? Dan kok bisa ada yang 8 rakaat, ada yang 20? Penting banget nih kita tahu akarnya, biar pandangan kita jadi lebih luas. Sejarahnya tuh unik banget loh. Jadi di zaman Nabi, beliau sempat sholat tarawih berjamaah di masjid beberapa malam, tapi tiba-tiba beliau berhenti. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti umatnya mengira ini ibadah wajib. Nah, bertahun-tahun kemudian, di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau melihat orang-orang sholat dalam kelompok-kelompok kecil yang terpisah di masjid. Terus, Khalifah Umar punya ide cemerlang. Gimana kalau kita satukan saja semuanya di belakang satu imam? Dari situlah lahir tradisi tarawih berjamaah yang kita kenal dan cintai sampai sekarang. Oke, ini dia jawaban soal jumlah rakaat. Umumnya ada dua pilihan. Yang pertama, 8 rakaat ditambah 3 witir. Ini dasarnya adalah praktek sholat malam Nabi Muhammad secara umum. Yang kedua, 20 rakaat ditambah 3 witir. Ini mengikuti praktek yang dilembagakan di zaman Khalifah Umar dan diikuti oleh mayoritas ulama. Terus, mana yang benar? Kesimpulannya, dua-duanya punya dasar yang kuat dan sama-sama sah dalam Islam. Jadi nggak perlu diributin ya. Oke, cukup soal teori dan sejarahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana sih cara melaksanakan sholat tarawih? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Caranya tuh sebenarnya sederhana banget dan polanya berulang. Pertama, tentu aja niat di dalam hati untuk sholat tarawih. Terus kita sholat 2 rakaat seperti biasa, lalu diakhiri dengan salam. Udah, siklus 2 rakaat salam ini kita ulang-ulang terus sampai jumlah rakaat yang kita inginkan selesai. Entah itu 8 atau 20. Nah, kalau sudah kelar, jangan langsung bubar. Ada penutupnya, yaitu sholat witir. Sholat witir ini ibarat kunci dari semua ibadah malam kita. Sesuai namanya, witir itu artinya ganjil. Makanya sholat ini dilaksanakan dalam jumlah rakaat yang ganjil. Paling umum sih 3 rakaat ya, tapi bisa juga 1, 5, dan seterusnya. Intinya, rangkaian tarawih kita itu baru dianggap lengkap dan sempurna kalau sudah ditutup dengan sholat witir. Jadi, kalau kita udah meluangkan waktu dan tenaga setiap malam, emangnya apa sih hadiah yang kita dapatkan? Yuk kita bahas keutamaan dan berkah luar biasa yang udah Allah siapkan bagi kita. Keutamaannya ini benar-benar bikin semangat. Pertama, seperti yang udah kita bahas, ini adalah jalan meraih pengampunan dosa. Kedua, ada bonus besar. Kalau kita sholat berjamaah bersama imam dari awal sampai akhir, pahalanya itu dihitung setara dengan sholat semalam suntuk. Luar biasa kan?
Selain itu, tarawih adalah momen intens untuk mendekatkan diri pada Allah dan memperdalam cinta kita pada Al-Quran lewat ayat-ayat yang kita dengarkan setiap malam. Terakhir, mari kita tarik kesimpulan dan coba renungkan, apa sih hikmah atau makna yang lebih dalam di balik ritual sholat tarawih ini? Soalnya, tarawih itu lebih dari sekedar ritual. Anggap aja ini gym spiritual kita. Selama sebulan penuh, kita dilatih untuk disiplin dan konsisten beribadah. Saat kita berdiri bahu-membahu di masjid, ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah kita jadi makin erat. Inilah cara kita secara bersama-sama mengubah malam Ramadan dari sekedar waktu istirahat jadi puncak peningkatan spiritualitas kita. Jadi kalau kita mau tarik satu benang merah dari semua ini, intinya adalah mau 8 atau 20 rakaat, mau cepat atau lambat, yang paling dinilai oleh Allah itu adalah kualitasnya. Seberapa khusyuk hati kita saat beribadah dan seberapa ikhlas niat kita semata-mata karenanya. Itulah kuncinya. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Semangat disiplin, kebersamaan, dan kehusyuan yang udah kita bangun selama tarawih sebulan penuh ini, gimana ya caranya supaya bisa kita bawa terus di 11 bulan berikutnya setelah Ramadan usai? Semoga pembacaan kita kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak.